Halo teman-teman remaja Katolik di Paroki Santo Yosef Medari. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita kembali bertemu dalam pertemuan kedua BKSN. Perkenalkan, nama saya Sela akan memandu pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memulai pertemuannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Surgawi, Engkau mengutus Kristus Putramu yang tunggal, turun ke dunia untuk menyelamatkan kami. Ia menderita dan wafat, namun kemudian bangkit dengan mulia dan naik ke surga. Ia menjadi Raja Surgawi yang berkuasa untuk menghakimi manusia. Saat ini kami berkumpul di sini untuk mendalami sabda-Mu. Berkatilah kami dengan terang Roh Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam pertemuan BKSN yang pertama, kita diajak untuk meneladan Allah, Sang Sumber Kasih Sejati. Sesudah mengenal Allah, Sang Sumber Kasih Sejati, kita diajak untuk menegaskan identitas kita sebagai seorang Kristiani, hamba-hamba Allah, dengan mengenal kembali Kristus Raja Surgawi yang turun ke dunia untuk melaksanakan tindakan penyelamatan dan membawa kembali manusia ke surga seperti yang dijanjikannya. Bacaan kitab suci kita dalam pertemuan ini berjudul Penghakiman Terakhir, diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan ini memberikan gambaran mengenai peristiwa penghakiman terakhir, di mana sang hakim akan memisahkan seorang dengan orang lain berdasarkan perbuatan kasih yang dilakukannya pada sesama, terutama mereka yang paling hina, kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Tidak terbatas kepada sesama yang Kristiani saja, melainkan kepada semua yang membutuhkan perhatian dan kasih yang nyata. Kita telah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Yesus adalah Raja, kita adalah hambanya yang melayani Dia dengan sepenuh hati. Tuhan Yesus hadir dalam diri orang-orang yang mengalami kesulitan dan menderita. Karena itu, kita melayani Tuhan dengan melayani sesama yang sedang mengalami kesusahan dan sedang menderita. Selama ini aku termasuk dalam kelompok kambing atau domba ya. Apa yang harus aku lakukan untuk menjadi hamba yang setia supaya dapat menjadi kelompok domba? Bawalah permenungan ini dalam doamu ya, dan jadilah domba Tuhan yang setia melayani Tuhan melalui sesama kita. Oke? Sebelum kita tutup pertemuan pada kali ini, mari kita mendoakan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, jadikanlah kami tangan-tangan kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Tolonglah kami agar mampu aksi nyata bagi sesama yang menderita. Dengan demikian mereka dapat mengalami kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan ini. Berkatilah kami dan orang-orang yang akan kami jumpai, agar kami semua dapat mengalami karya keselamatan-Mu di dunia ini dan kelak di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas kebersamaannya dalam pertemuan kedua BKSN ini. Sampai ketemu di BKSN ketiga ya. Salam berkah dalam.